Pertama ada sistem induksi udara, ya kan. Kemudian ada sistem pelumas, ya. Di sini ada sistem pelumas, kemudian juga ada sistem pendingin, ya. Kemudian juga ada sistem bahan bakar. Sekarang kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu sistem kelistrikan, ya. Nah, di sini kita akan fokusnya adalah pada sistem kelistrikan mesin. Apabila Topfogger belum mengetahui bahwa semua sumber kelistrikan di dalam mobil itu bersumber dari baterai, ya, dari DC volt 12 volt tegangannya. Ini ampernya saya kurang hafal, kurang lebih mungkin sekitar 60 ampere ya kalau nggak salah ini. Jadi ini menggunakan aki kering. Nah, baterai ini kan digunakan untuk mensuplai semua sistem, ya, baik itu untuk lampu, kemudian AC, motor wiper, dan juga untuk audio video. Maka di sini dia perlu adanya sistem pengisian ulang, yaitu adanya sistem pengisian. Nah, sistem pengisian di sini dia menggunakan alternator, ya. Ini bentuk alternator seperti ini. Ini ada yang menyebutnya dinamo ampere atau dinamo pengisian, ya. Tapi secara istilah teknikan ini adalah alternator. Nah, untuk kendaraan yang sudah menggunakan injeksi elektronik, mayoritas alternatornya sudah menggunakan regulator yang IC, ya. Jadi regulatornya ada di dalam sini, tidak lagi menggunakan istilahnya regulator konvensional yang bisa kita setel berapa voltasenya, ya kan? Atau orang bengkel mengatakan cathode, ya. Di sini dia ada kabel positif B-nya ini yang menuju ke baterai, ya. Nah, ini alhamdulillah usianya juga cukup awet ini. Jadi biasanya kan yang mengalami kausan itu di alternator adalah berasnya, sikat di belakang sini ada 2 beras, kemudian juga bearing. Jadi ini ditopang oleh dua bearing. Maka V-belt ini tidak boleh terlalu kencang, ya. Kalau terlalu kencang akan menyebabkan bearing yang ada di bagian depan ini yang terhubung dengan puli dia akan lebih cepat aus, ya. Ini untuk sistem pengisian. Kemudian kalau kita pertama kali menghidupkan mesin, ya, itu kan nggak mungkin diengkol diputar begini, tapi di sini menggunakan sistem starter. Jadi ada motor starternya di sana, ya. Ini juga jarang sekali mengalami kerusakan karena kerjanya hanya sesekali ketika kita ingin menghidupkan mesinnya, ya. Dan ini alhamdulillah belum pernah mengalami kendala perbaikan. Kemudian berikutnya, nah, ini juga karena sudah menggunakan sistem injeksi elektronik, dia menggunakan direct ignition, ya. Jadi satu koil melayani satu busi, tidak ada lagi yang namanya delco atau distributor, ya. Jadi langsung direct satu koil satu busi ke satu silinder, ya. Ini. Nah, untuk Grand Livina ini biasanya trouble-nya itu di selongsong koilnya, ya. Jadi alhamdulillah koilnya selalu awet. Yang mulai trouble biasanya adalah di selongsong koil. Tapi kalau Topfogger dibawa ke dealer itu biasanya diganti esi dengan koilnya, ya. Tapi kalau dibawa ke spesialis Nissan biasanya ini dilepas selongsong koilnya. Kemudian untuk Grand Livina itu letak ECU-nya ada di sini, ya. Jadi dia menengah ke atas, soketnya ada di atas. Jadi Topfogger harus ekstra hati-hati kalau membasahi area mesin, ya. Ini adalah ECU-nya ini. Kemudian ini adalah box IPDM. Saya kurang begitu paham panjangannya apa. Tapi setahu saya ini adalah seperti power supply untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan di semua sistem, ya. Ini PDM. Kebetulan letaknya dekat dengan cipratan air di sini, ya. Tapi alhamdulillah ini sudah desain cukup aman. Kemudian di sini juga ada fuse box, ya, di sini. Di belakang sini ada beberapa sekring, cuma sayangnya tidak ada ada kodenya nih. Contohnya untuk kipas radiator, untuk ABS, untuk EPS, ya. Ini ada semua sekringnya di sini. Kemudian tadi kalau kita sudah bahas sistem kelistrikan untuk engine, di sini ada sistem AC, ya. Sistem AC, ya. Ini pipa tekanan rendah karena ada kode L-nya. Kalau kita pasang alat pengukur tekanan freon ini terhubung dengan selang yang berwarna biru, ya. Dia masuk ke sana, ya. Ini sorry kalau nggak ada pencahayaan yang baik, ya. Di bawah ada kompresor.
Kemudian setelah dikompresikan, ya, freon yang berwujud udara, dia akan keluar melalui pipa tekanan tinggi ya. Ini pipa tekanan tinggi. Dia tekanannya tinggi, kemudian suhunya tinggi berupa udara, masuk ke kondensor. Ini kondensor. Jadi di depan radiator ini ada radiator seperti radiator lagi, tapi bukan radiator namanya. Ini namanya adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan freon yang suhunya tinggi masih berwujud gas menjadi freon berwujud cair ya. Nah, di sini didinginkan oleh kondensor. Ada kisi-kisinya juga sama seperti radiator dan juga ada pendinginan melalui electric fan-nya ya. Kemudian setelah itu dia keluar ini. Ini keluar melalui di bagian bawah kondensor di sana ada pressure switch sensornya. Jadi kalau AC mati itu kemungkinan kan tidak ada tekanan di dalam sistem AC-nya atau freonnya tidak ada. Maka sebagai pengaman agar kompresornya tidak rusak, ini ketika freonnya habis, maka ketika autoflogger menyalakan AC-nya yang berputar hanya blowernya saja, tetapi kompresornya tidak bekerja. Ya, di sana ada mekanisme magnetic clutch ya. Jadi koplingnya yang bunyi cetek gitu. Nah, itu adalah kopling untuk kompresor AC-nya. Nah, di sini yang kecil ini adalah untuk saluran tekanan tingginya yang terhubung dengan pipa merah atau selang merah pada alat ukur untuk pemeriksaan AC. Nah, yang keluar dari pipa tekanan tinggi ini adalah berupa freon berwujud cair ya. Jadi dia masuk ke tekanan tinggi ini, yang kecil masuk ke sana, masuk ke evaporator. Kemudian karena di kabin itu panas, maka freon akan menyerap panas di ruang kabin, sehingga freonnya akan berubah dari cair menjadi gas dan tekanannya turun. Maka dia keluar lagi, terhisap ya melalui pipa tekanan rendah. Begitu seterusnya. Itu adalah gambaran bagaimana kerja dari sistem AC atau sistem pendingin pada mobil. Kemudian untuk sistem yang ketiga, sistem powertrain, di sini yang bisa kita amati adalah hanya gearbox transmisinya saja ya di sini. Karena ini menggunakan transmisi matic, maka kita bisa memeriksa untuk level dari ini oli transmisi maticnya ya. Ini idealnya diganti per 40.000 km dan dikuras pada kilometer sekitar 120.000 ya. Ini terlihat warnanya merah biasanya kalau kita pakai oli matic. Nah, kalau oli matic tidak ada lubang seperti pengisian oli mesin, oli matic nambahnya dari sini ya untuk ngisi ulangnya ya. Di bawah ada baut tap ukuran 17 kalau nggak salah. Ini dan juga ini ada kabel. Ini kabel untuk seperti tuas pemindah transmisi ya. Karena untuk transmisi matic ini dia ada beberapa pilihan kecepatan ya, seperti R, D, kemudian 2 dan juga L. Jadi untuk sistem powertrain kita hanya bisa melihat gearboxnya saja ini, kemudian ada level untuk mengecek ketinggian oli transmisi maticnya dan juga kondisi dari lever untuk memindah tuas kecepatan yang diinginkan. Nah, untuk menghubungkan ini gearbox ke roda ada mekanisme namanya CV join ya. Jadi CV join dari transaxle-nya terhubung ke hub rodanya sehingga memutarkan roda pada kendaraan. Tapi karena ini saya tidak punya kerlift sehingga tidak bisa menunjukkan secara detail bagaimana konstruksi dari CV join ya yang menghubungkan putaran dari transaxle ke hub di setiap rodanya. Kemudian yang keempat ada sistem sasis ya. Nah, di sini ada sistem suspensi yang biasanya mengalami kerusakan pada rentang kilometer tempuh tertentu ya. Di sini ada komponen namanya karet support shock breaker depan ya. Ini namanya apa ya? Saya tahu ini adalah karet support. Nah, ini terbuat dari karet. Karena usia dia lama-lama akan pecah ya di sininya. Maka kalau pecah maka mobil itu kalau menabrak jalan tidak rata akan bunyi duk 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 begitu. Ya, ini sudah saya ganti baru ya, Nah, karena uniknya konstruksi dari karet supportnya Green Livina, maka tadi saya tutup pakai tutup sones ya. Kenapa? Karena agar airnya itu tidak masuk ke bagian sini.
Kalau air masuk ke sini, ini menyebabkan murnya berkarat. Ini mur untuk mengikat karet supportnya ke shock breaker ya, dan juga menyebabkan karetnya ini jadi lebih cepat pecah ya, seperti itu. Nah kemudian tadi ada sistem suspensi. Selanjutnya untuk sistem sasis ada sistem rem ya di sini. Ini sudah pernah saya kuras di kilometer ke berapa saya lupa ya, di kilometer 100.000 kalau nggak salah. Ini warnanya dia menggunakan warna bening cenderung kuning ya. Dia menggunakan DOT3. Nah, ini dan juga ini ada sensornya. Kalau dia di bawah level min, maka indikator di dashboard akan menyala, yaitu indikator lampu parking brake-nya ya. Jadi kalau parking brake udah diturunkan kok nyala, itu bisa satu ABS-nya trouble atau olinya di depan sini dia sudah berkurang. Nah, karena dia matic tidak ada mekanisme untuk pedal kopling ya. Nah, biasanya kalau dia manual, di sini juga ada master cylinder yang terhubung dengan reservoir di minyak rem, atau juga reservoirnya dibuat secara terpisah ya. Jadi karena ini adalah matic, dia tidak ada master cylinder untuk mekanisme kopling. Nah, untuk membantu pengereman agar dia ringan diinjak, di sini ada booster rem ya, yang bulat bunder hitam ini booster rem. Dia terhubung dengan vakum di intake manifold. Jadi ada membrannya. Ketika mesin hidup, kita injak rem, dia akan lebih ringan daripada kalau kita injak rem pada kondisi mesinnya mati ya. Nah, ini yang perlu ketahui bahwa di sini ada booster remnya. Kemudian ini kan sudah menggunakan ABS EBD di sana. Sorry tidak bisa kelihatan mungkin ya. Di bawah sana itu ada modul untuk ABS-nya ya di sana itu. Jadi ABS-nya Greenleaf ini ada di sana letaknya, di bawah sana. Berbeda dengan Toyota, biasanya letaknya ada di sini ya untuk modul ABS, atau juga Suzuki ada di sini, dan juga Honda juga posisinya sama di sini dengan posisinya untuk Toyota ya. Nah, ini tadi karet support yang saya tutup dengan toples Sones ya. Jadi air nggak akan masuk ke dalam karet supportnya, sehingga dia lebih awet. Dan juga saya terlupa mungkin, sorry tadi di sini ada mekanisme washer ya, yang harus teman-teman isi ketika airnya habis ya. Jadi sehingga air ini dia akan terpompa ke sini, nyemprot ke masing-masing nozzle di kiri kanan. Nah, kalau dia nggak mancur, itu biasanya motornya jarang rusak ya. Biasanya bumpet di bagian nozzle-nya. Nozzle-nya di balik sini, bisa teman-teman lubangi pakai jarum ya, seperti itu. Oke vlogger, demikian tadi penjelasan singkat dari saya terkait nama dan fungsi komponen pada mesin mobil, dimana pada kesempatan penjelasan kali ini saya menggunakan media berupa mobil asli, sehingga saya harapkan vlogger bisa memiliki gambaran tentang nama dari bagian-bagian yang ada di mesin mobil. Semoga bisa bermanfaat bagi vlogger sekalian. Apabila ada hal yang kurang dari penjelasan saya, silakan vlogger bisa memberikan saran pada kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk memberikan like dan share apabila vlogger suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.